Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan Ramadan Podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan saya Aja Melis Dahlia selaku host kali ini. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan di depan saya Ustadz Ismuhar. Gimana Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz ya. Masih semangat Ustadz ya dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi beliau seseorang yang banyak banget nih prestasi dan bakat-bakat beliau gitu ya. Beliau juga seorang dai beliau. Kemudian beliau juga pimpinan daya Madinatul Ulum Alikosoleh Ustaz ya, betul. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing Ustaz ya. Bakal sharing-sharing tentang tradisi-tradisi Aceh di bulan Ramadan ini Ustaz. Jadi banyak tuh tradisi-tradisi Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Ustaz ya. Baik sebelum Ramadan, dalam bulan Ramadan, maupun setelah Ramadan gitu Ustaz. Jadi bagaimana sih kalau menurut Ustaz tradisi Aceh di bulan Ramadan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kosi TV dan Kosi FM yang dimuliakan Allah, juga kepada siapa tadi? Aja yang memandu acara ini, mudah-mudahan barakah. Amin. Apalagi ini hari Jumat merupakan Sayyidul Ayam, pemimpin segala hari, dan berada di dalam bulan suci Ramadan. Juga bulan Ramadan merupakan pemimpin segala bulan. Berarti hari ini kita berada di dua pemimpin. Yang pertama pemimpin hari, yang kedua pemimpin bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Amin. Kalau berbicara tradisi, yang pertama harus kita pahami apa itu tradisi. Tradisi secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi. Maka kalau kita bicarakan tradisi di Aceh, yang pertama tradisi mak megang. Ada yang mengatakan mak megang itu adalah makmu gang lorong. Jadi setiap lorong orang yang ada di Aceh, di setiap gang orang yang ada di Aceh, semuanya memakan daging. Mereka makmur. Itu menandakan bahwa orang Aceh itu makmur. Bukan karena tidak pernah makan daging, makanya makan hari mak megang. Karena nanti ada orang yang mengatakan, oh, orang Aceh buat mak megang karena hari-hari lain mereka tidak makan daging. Bukan. Orang Aceh ini adalah orang yang kaya. Ya pastinya. Kaya semua, paling ini kaya hati lah. Jadi mak megang ini juga sangat sakral di Aceh. Bahkan kalau hari mak megang tersebut tidak ada rumah yang tidak ada makan daging hari itu. Semua ada. Semua ada. Walaupun hanya 1 kilo. Padahal kalau kita lihat harga daging itu luar biasa, sampai 160.000, 170.000. Tapi orang tua ini tetap mempersiapkan dananya untuk membeli daging. Karena inilah tradisi yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang jualan daging itu pun terkadang banyak yang rugi. Misalnya mak megang ini rugi, ke depan mereka tetap akan menyembelih walaupun rugi. Karena memang sudah diikat oleh tradisi yang sangat kental di Aceh. Itu yang pertama. Ada apa itu namanya, pengantin baru. Pengantin baru seorang suami yang pulang ke rumah mertuanya, itu khusus. Bahkan dipilih daging-daging yang sangat baik walaupun mahal, itu diberikan sebagai tanggung jawab wibawa seorang menantu terhadap
mertuanya. Istimewa banget Ustaz ya. Istimewa sekali. Maka orang-orang yang menikah itu dekat dengan mak megang itu agak lebih lumayan ya. Lumayan Lebih, belanjanya kan. Ya. Nah, maka kalau laki-laki yang ini mungkin nikahnya setelah mak megang. Tidak terlalu berat. Tapi inilah yang dinamakan dengan tradisi yang memang tradisi ini tidak ada di wilayah-wilayah lain, khusus di Aceh. Khusus di Aceh Itu yang Ustaz. pertama. Setelah masuk ke dalam Ramadan, ini juga ada tradisi-tradisi yang luar biasa yang bisa kita lihat. Yang pertama orang jualan. Orang jualan. Padahal di luar Ramadan mereka tidak pernah jualan. Ya. Tapi begitu masuknya Ramadan, apapun dijual. Ya. Kue bermacam-macam kue sehingga kita pun dibuat penasaran, menguji iman. Iman Ustaz. Gara-gara orang yang jualan. Padahal di luar Ramadan mereka tidak pernah jualan. Nah, ini juga tradisi yang luar biasa. Ada yang itu apa namanya, kue lemang. Nah, biasanya di luar Ramadan juga jarang orang yang menjualnya. Tapi di dalam Ramadan hampir di setiap kota, di setiap kedai ada. Lemang. Nah, coba jalan-jalan sore-sore jam-jam 4, kue apa mau? Semua ada. Ya, di pinggir jalan banyak banget. Bengkang, jalan. Kalau air pun semuanya ada. Berwarna-warni air malahan. Pokoknya kalau kita lihat semuanya harus kita beli. Begitulah kira-kira. Ini bagian daripada tradisi. Ya. Ada yang ketiga, tradisi buka puasa bersama. Bukber istilahnya Ustaz. Tapi tempatnya di Menasah. Di Menasah, di masjid. Nah, ini juga tradisi yang sangat luar biasa. Yang pertama bisa mengajak orang untuk bersedekah. Karena memang sedekah di dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya sangat luar biasa. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah. Rasulullah mengatakan bahwa setiap amalan sunat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan pahalanya seperti melakukan amalan fardu di luar Ramadan. Banyak banget Ustaz. Luar biasa luar pahalanya. biasa. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya seperti melakukan 70 kali amalan fardu di luar Ramadan. Masya-Allah. Makanya bersedekah juga kata Rasul sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini, walaupun hanya dengan satu kurma dan seteguk air. Tapi jangan sampailah nanti bersedekah hanya satu kurma. Nah, ini bahasa Rasulullah bahwa beliau ingin mengatakan begitu pentingnya, begitu besarnya pahala bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini juga merupakan tradisi yang sangat baik saya rasa di Aceh. Karena yang pertama bisa menguatkan tali silaturahmi di saat kita bisa buka puasa bersama dan juga bisa mengajak orang untuk melakukan ibadah sedekah khususnya. Nah, kira-kira inilah tradisi-tradisi yang memang luar biasa yang saya rasa memang harus dipertahankan oleh orang Aceh. Namun ada juga tradisi-tradisi yang kurang baik, bahkan tidak baik. Ada model-model buka puasa bersama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mereka dari pagi sudah berpuasa semenjak keluarnya fajar sadek, masuk waktu subuh mereka berpuasa, tapi ternyata di kala sore mereka naik satu kereta antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini yang menyebabkan puasanya nanti hancur. Nah, kan ini sudah juga bagai-bagai dianggap tradisi, tapi sebenarnya ini adalah tradisi yang tidak baik. Sia-sia berarti sia-sia puasanya. Karena kalau sudah satu kereta antara laki-laki dan perempuan, itu puasanya sudah melayang-layang. Nah, maka tradisi ini ada juga, tapi ini adalah tradisi-tradisi yang tidak baik, yang memang tidak perlu dipertahankan dan memang harus dijaga. Nah, dijaga maksudnya jangan ada seperti ini. Kalaupun mau buka puasa bersama, rame-rame, yang laki-laki ya sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Karena untuk menjaga
keabsahan puasa yang kita laksanakan. Kalau enggak rugi. Ya kan? Betul. Makanya kata Rasul, kam min saimen laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsyu. Sangat banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Karena tidak mampu menjaga pahala-pahala puasa. Begitu kira-kira? Begitu. Baik. Banyak banget nih kan tentang tradisi-tradisi Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Seperti megang tadi Ustaz ya, megang orang jualan yang nggak pernah jualan di bulan puasa, malah banyak banget yang jualan Ustaz ya. Kemudian di sini kita bisa melihat nih Ustaz, tradisi apa sih yang memang sering banget yang dilakukan oleh masyarakat di masyarakat Aceh nih Ustaz? Ya, yang pastinya tradisi yang selalu dilakukan oleh orang Aceh yang telah saya paparkan, buka puasa bersama itu pasti. Oh pasti. Buka puasa bersama di menasah, di masjid, di musalla-musalla, ini adalah tradisi yang sangat baik. Karena dia mengundang, menjaga tali silaturahmi dan mengajak orang tadi untuk bersedekah. Dan rupanya ada satu lagi yang saya lupa tadi, tradisi di Aceh ada yang namanya safari Ramadan. Safari, yang biasanya dilakukan oleh santri-santri, orang-orang daya, orang-orang pesantren. Mereka setiap pulang ke desa akan membuat tim turun ke menasah-menasah untuk memberikan tausiah-tausiah. Ada yang jadi imam, ada yang jadi penceramah, ada yang jadi bilal. Ini pun sangat luar biasa. Karena mereka akan datang dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa. Cuma ingin menyalurkan ilmu yang telah mereka dapatkan di pesantren, di dayah, itulah yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, ini juga tradisi yang sangat luar biasa. Mungkin ini pun jarang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Kira-kira ada lagi bagaimana? Jadi kan tadi terjadi tradisi-tradisi, ada yang baik Ustaz ya, ada yang baik, ada yang kurang baik juga seperti bukber antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Ustaz ya. Jadi gimana sih kalau menurut Ustaz, cara pandang Ustaz itu gimana sih kalau misalnya? Ya, kalau memang buka puasa bareng tapi bukan sesama mahram, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu memang secara agama diharamkan. Tidak boleh. Walaupun rame-rame Ustaz, boleh gitu? Kalau rame-rame, laki-laki pergi sama laki-laki, perempuan pergi sama perempuan, itu tidak masalah. Tapi itu pun harus dijaga. Jangan sampai nanti memang perginya tidak sama, tapi tempatnya sama. Antara laki-laki dan perempuan, sehingga tinggal salat maghribnya, tinggal salat isyanya dan tarawihnya, itu juga tidak baik. Tapi kalau mampu mereka menjaga akan norma-norma agama sesuai dengan aturan syariat dan peraturan agama, silakan. Tapi harus dijaga dengan baik. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Karena kalau berjumpa laki-laki dan perempuan, biasanya itu ada nilai magnet yang sangat luar biasa, yang akan menarik perhatian. Takutnya nanti ada bahasa pandangan pertama sangat menggoda. Sehingga timbullah hari ini, hari kedua, hari ketiga, mereka nanti akan lebih akrab disebabkan oleh hari ini. Maka lebih baik kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah, nanti takutnya lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Ustaz ya. Jadi dengan dipaparkan oleh Ustadz, banyak banget nih tradisi-tradisi Aceh yang diselenggarakan oleh masyarakat Aceh pastinya. Jadi kita ingin tahu sih apa tujuan dan manfaat tradisi Aceh tersebut, Ustaz. Yang pertama, manfaat tradisi ini kalau megang itu menampakkan tanggung jawab kepada keluarga, bahwa mereka benar-benar akan memberikan yang terbaik kepada keluarganya di hari yang baik, itu hari megang. Yang kedua, ada tradisi buka puasa bersama di masjid di Menasah, itu manfaatnya untuk menjaga tali silaturahim, bahwa kita bisa buka puasa bersama, duduk bersama
dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa memberikan sedekahnya. Karena yang buka puasa di Menasah itu tidak dibawa, orang lain yang bawa. Nah, sedekah orang, kita datang buka puasa bersama, bukan orang yang membuka yang bawanya. Nah, jadi di sini ada nilai-nilai penekanan untuk bersedekah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung dan bulan yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menyebut namanya di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada juga bulan-bulan yang lain yang diharamkan oleh Allah tapi tidak disebutkan namanya. Cuma disebut gelarnya, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Tapi Ramadan langsung disebut. Maka setiap yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu dipastikan sangat istimewa. Nah, oleh karena demikian, marilah kita menjaga dengan baik nilai-nilai puasa ini. Walaupun kita mengikuti tradisi kita adalah tradisi yang sangat baik, karena bisa mengandung silaturahmi, bisa mengajak orang untuk bersedekah, karena sedekah ini merupakan ibadah. Tapi kalau ada tradisi-tradisi tadi, seorang pemuda dan pemudi yang buka puasa bersama naik satu kereta, ini bukan tradisi kita orang Aceh, tapi ini adalah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sangat kita sayangkan. Nah, jadi kalau tradisi orang Aceh itu pasti menjaga daripada ketentuan-ketentuan agama, karena kita pun merupakan provinsi yang disebut dengan syariat Islam. Nah, saya rasa demikian. Jadi banyak banget nih ilmu-ilmu yang Ustaz berikan ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, jadi karena udah di ujung acara nih Ustaz ya. Waktu pun sudah sangat menipis Ustaz ya. Jadi apa sih pesan Ustaz terakhir untuk tradisi Aceh nih Ustaz? Ya. Sebagai pesan kepada seluruh pemirsa Kosi TV dan Kosi FM, tradisi yang baik kita pertahankan, yang tidak baik kita hilangkan. Nah, karena yang baik akan dipertanggungjawabkan juga oleh Allah, akan diberikan pahala, yang buruk pun nantinya akan diberikan dosa. Maka saya anjurkan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga tradisi-tradisi yang baik, karena tradisi ini akan dilanjutkan tongkat estafetnya oleh generasi-generasi bangsa Aceh. Nah, terima kasih. Baik, banyak banget manfaatnya nih ya yang telah dipaparkan oleh beliau gitu kan. Jadi semoga kita bisa mengamalkan nih tradisi-tradisi seperti bersilaturahmi Ustadz ya. Jadi saya selaku host mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.